Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzunubi wal khati'at. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وذرياته بعدد الكلمات الطيبات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, terlebih khusus yang berhadir di tengah-tengah kita, Kanda Sayyidil Habib Muhammad Anis bin Salim Balghaith. Beliau dari Alalak, Batola, dari Turkuala, Parak Jembatan Basir. Sidin ini, Abah Sidin, Masya Allah, orang besar, orang hebat, yang haulnya tiap tahun dihadiri ribuan manusia. Padahal akses jalan menuju ke haul Abah Sidin ini uyuh benar. Tapi Masya Allah manusianya luar biasa. Abah Sidin seorang waliullah, seorang wali hebat, seorang wali besar. Ini anaknya berhadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita dapat barokah Sidin, dapat barokah Abah Sidin, dan lebih khusus dapat syafaatnya Datu Sidin. Yang ulun muliakan para tuan-tuan guru, para muallim, hadirin, hadirat yang ulun muliakan, yang ulun hormati, dan mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi penyebab Allah meridhai kita pada taat. Syukur alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah dan tentunya dengan berkah Nabi kita Muhammad SAW. Malam hari ini kita bisa berkumpulan di musalla nang hanyar ini, nang kada tuntung belum. Alhamdulillah dalam rangkaian acara kita mengingat haul orang besar, haul orang hebat, seorang ulama atau seorang wali yang menjadi kebanggaan khususnya benua kita, yaitu Al-Imam Qutbul Bilad Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari. Mudah-mudahan Datuk Kalapa yang memandang lawan kita berbahagia. Yang kita peringati ini adalah orang hebat, sosok manusia hebat yang kemudian mencetak generasi-generasi hebat. Ini yang kita peringati haulnya. Sidinnya orang hebat, tambah lagi bisa menciptakan atau melahirkan atau menurunkan generasi-generasi yang hebat. Beliau hebat karena apa? Satu, di antara kehebatan beliau didapat karena berkah dari doa kedua orang tuanya. Khususan waktu mamanya mengandung beliau, kurang lebih kandungan 6 bulan atau kurang lebihnya 6 bulanan, beliau mendapati bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad satu malam yang istimewa yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Lailatul Qadar lebih hebat daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Malam itu didapati oleh mamanya Datu. Tentunya beliau mendapati itu berarti melihat keajaibannya. Kalau kita ini tetamu aja, Lailatul Qadar itu sebujurnya tetamu, mendapati. Pokoknya bila kita beribadah di malam-malam Ramadan pasti ada tetamu takapir semalaman situ. Nah cuman kita ini kada dilihat akan Tuhan keajaibannya. Adapun mamanya Datu pasti dilihat akan keajaibannya. Entah melihat apakah sih, misalnya melihat langit belah, melihat malaikat ditampaikan Tuhan turunan ke muka bumi atau apalah dan sejenisnya. Ketika itu terjadi, doa yang dipanjatkan kuitan sidin, ya Rabb, jadikan bayi yang ada di dalam kandungan ulun ini alim, zahid, berilmu, benci dengan dunia, ada cinta lawan dunia. Dan kemudian ini diijabah oleh Allah. Doa kuitan lawan anak lakas kabulnya. Doa walidi lil waladi ka doain nabiyyi li ummati. Doa seorang kuitan kepada anaknya sama dengan doa Nabi lawan umatnya, lakas kabul. Dan itu terjadi kepada Datuk Kalampayat. Nah ini pelajaran pertama yang bisa kita dapat. Amun hendak anak kita baik, jangan kada ingat mendoakan. Wajah ini masalah paling ganal bagi seorang kuitan, pasti anak. Bila ketemu bantuan guru kada lain dah, kesan anakku guru dah. Itu pasti dah. Mun binian rajin sorangan datang antara dua. Bila kada laki, memberi muar anak, maka ada karuan. Antara dua tuh, guru juga lama baik datang kada lain. Nggak ada laki masalah anak tuh ada kawan tamboh. Itu tuh sudah penyakit kayak ini. Penyakit kayak ini. Cuma kebanyakan kita tetamu anak kada baik. Terus doakan, jangan putus asa. Tuhok udah guru aja tiap malam, tiap hari, tiap waktu doakan tatap bunda. Kada kawan maksa Allah Taala terserah sidin aja sidin kabul di sini kada mau paksa. Ya seorang ini Tuhan ada juga, kita maksa Tuhan modelnya. Percaya aja doa pian tuh pasti kabul kan. Janji Tuhan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian lawan aku pasti ku kabulkan. Tuhan kata ada berjanji cepat. Tuhan berjanji pasti kabul. Cepat lambatnya itu urusan sidin, tak mau digesap. Ya Allah kan gesap Tuhan kayaknya. Pokoknya ya Allah aku kena mau tahu, pokoknya harus kabul. Kakaknya Muha. Siapa seorang? Nabi Zakaria aja minta anak berapa puluh tahun hanya kabul. Nabi itu Rasul tuh masuk dalam 25 Nabi dan Rasul wajib dihafal. Puluhan tahun hanya kabul. Nabi Ibrahim Khalilullah pangkatnya berapa puluh tahun berdoa hanya kabul dapat anak. Seorang Nabi kada, wali kada, alim kada, soleh kada, bayang dalam kambingan. Maksa Tuhan bayanya. Nah ini karena kada belempuk. Mobil benar tak pentas. Jangan kelas Habib Soleh Tanggul, tak oke lah. Kenapa aja Habib Soleh Tanggul tuh maka pengabulan doa? Jersidin, apa Tuhan kadang mengabulkan doaku? Aku mana suah menantang perintah Tuhanku. Wajar Tuhan sayang Jersidin. Kita ini wajar gara sayangi orang. Hari-hari bangkang aja dia. Wajar. Habib Soleh Sidin kabul terus apa aja disambut janji. Hujan Habib Soleh langsung kabul aja. Dan gitu Sidin. Ampe Sidin garing langsung ampe lah. Pepandir ya Sidin, langsung pepandir ke anak bisu. Terus Sidin pepandir, itu Habib Soleh. Coba bang kita, tuhok menyebut, aduh aja kita, belebet hari ini. Lain muntungnya ya Pak. Ya Allah. Nah cuman pawang hujan toh Sidin di kita wasuli. Lakas, pokoknya bila hari itu buruk banget. Pokoknya bila bukan guys nanti tawasuli.
hujan jadi ya mau bulan sidin ini harapnya yang hujan ya mau bulan guys ini tukang atau hujan modelnya. Jadi biar bila acaraan bila hujan-hujan tawasuli bulan sidin ya. Ya Allah, aku nawasuli Habib nang dilanggar semalam gitu. Kita tahu ngaran sidin masa. Ada nang kata guru ya Allah semalam sebelah jiwa sidin ya. Pokoknya bukan guys gitu nah tawasuli sidinnya insyaallah ya. Muruk rajin hari. Mau hujan, mau diparit, karena bah tutup acaranya gitu nah bagi bener-bener. Hujan tuh, ini rancang sidin ke acara, rancang kumpulan muruk di luar. Jadi jualan bib, apa? Acaranya perlu hujan, ada ya sidin. Karena berkat abah ya, karena mau hujan hari dah. Bayar tuntut acara, hujan. Imbah kami pulihkan, banyak bila ulang, boleh Habib hujan lah deh. Wah gitu. Juga bulan sini masya Allah ini na yuto ada juga boleh mana yuto jadi luar biasa itu nanti bulan sini nah kembali ke kisah tadi kalau mendoakan anak tadilah jangan kali ingat tadi hasil doa mama abahnya khususon waktu malam istimewa akhirnya diberi Allah anak yang istimewa. Diberilah nama anak itu Muhammad Arsyad yang kemudian ganalnya mulai lagi halus nih sudah menampakkan beda dengan rakan-rakan lain kejeniusannya, akhlaknya, adabnya, tata keramanya luar biasa lain pada rakan-rakan lain. Ini sudah mulai lagi halus kelihatan bibit-bibit orang hebat dipacang kelihatannya jadi orang hebat. Makanya pas raja gak hilang kalau gabang ma'anui abah sirin Syekh Abdullah hakunlah anak pian ini kami bawa ke istana biar kami aja nama haratu kami nama didiknya jadi abah sirin bawa ke istana mulai lagi halus sampai umur 30 didiamakan di istana 23 tahun Datuk Kalampayan didiamakan di istana dididik oleh pihak kerajaan khususon ilmu agama. Karena Bahari nama Gaduh Datu itu raja-raja yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi. Disediakan tenaga pendidik yang luar biasa ilmunya tinggi-tinggi. Ini nama Raja Datu. Mulai lagi halus. Nah makanya ikatan antara Datuk Kalampayan dengan pihak kerajaan Banjar itu sangat-sangat kuat. Pihak kerajaan jadi mulia berkah Datuk. Luar biasa barokahnya berkat Datu ini kuat hubungan antara kerajaan Banjar dengan sosok Datu Kalampayan sampai sekarang ikatan itu masih kuat antara pihak Bani Arsyadin anak cucu Datu Kalampayan dengan keturunan kerajaan Banjar sampai saat ini masih kuat hubungan silaturahim beliau karena mulai dulu datuknya dengan pihak kerajaan kuat hubungan itu luar biasa benar. Mulai lagi dulu ada ikatan yang kuat sampai Datuk Kalampayan dibiayai mengaji ke Makkah dan Madinah 35 tahun lamanya 30 tahun ada di Mekah 5 tahun ada di Madinah. Selama 30 tahun di Mekah 25 kali menunaikan ibadah haji. Umrah tuh ada kehitungan kira-kira 30 tahun berdiam di sana di Makkah, 5 tahun berdiam di Madinah. Guru yang khusus mentarbiyah beliau zahir dan batin yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dari segi umur ta'anum pada Datuk Kalampayan karena Syekh Samman itu lahir 1132 sedangkan Datuk Kalampayan lahir 1122 10 tahun bedanya lawan paguruan ta'anum paguruan pada anak murid ada bapak biar anum tapi sasak sifat ilmunya itu nanti cari Datuk diambil Datuk jadi pegangan hidup dan kemudian Syekh Samman inilah yang paling mempengaruhi kepribadian Datuk Kalampayan. Jadi kayak apa sistem mengajarnya Datuk, sistem melayani umatnya Datuk, kayak apa keikhlasannya Datuk, semuanya mirip dengan paguruannya.
Siapa yang menjadi syekh murabbinya, kayak itulah anak muridnya menirunya. Itu kebanyakan anak murid itu meniru kayak apa perguruan yang mengarahkannya nih. Gurunya kayak ini, anak muridnya kayak ini juga. Nah gurunya sistemnya kayak ini, anak muridnya kayak ini juga. Kada lepas daripada jalur perguruan. Ini kan kita ini hidup kada kawa kada bisi guru. Ada kawan yang anak mau ya bang sorangan. Ada tahap jalan. Nah, orang berguru nih nang kawa kayak mana membukakan jalan melewati pintu guru, akhirnya kita sampai di pintu Rasulullah. Itu berkah guru. Kalau sudah sampai ke Rasulullah tuh udah minik lagi dia. Dan sampai dah ke Rasulullah udah minik lagi. Sudah hebat dah. Tapi lorongnya, pintunya yaitu perguruan terlebih dahulu. Makanya kadang mungkin orang bisa sampai kepada perguruan selama inya masih tapalaan. Kadang kalau sampai ke Rasulullah selama inya masih ada tapalampang lawan perguruannya. Nah, karena guru ini pintu yang membukakan supaya kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaji Datuk Kalampayan 35 tahun di sana, tapi sebelum tulak mengaji kawin dahulu. Dikawinakan dulu lawan warga istana juga ngarannya Tuan Bajut. Bini Datuk nang paling pertama Tuan Bajut. Tapi pas Sidin Batiana ditinggalkan Datuk tulak ke Makkah. Dan bayangkan Bu Ibu, bagaimana perasaan Anda tatkala Anda hamil ditinggalkan oleh suami. Tapi Datuk Bajut dengan sabar menjaga kesucian dirinya dengan setia menunggu kedatangan suami tercintanya. Itu Tuan Bajut. Yang kemudian Sidin beranak bibinian ngarannya Syarifah. Syarifah anak dari Datuk Kalampayan tadi dan Tuan Bajut beranak ngarannya Syarifah. Yang kainanya Syarifah ini dikawinakan lawan kawan Datuk Kalampayan namanya Syekh Abdul Wahab Bugis. Abdul Wahab Bugis kawan diambil jadi minantu. Dari Syarifah ini terlahir anak cucu Datuk yang hebat-hebat. Dari Syarifah ini yang kita kenal dengan 5 wali besar yang Allah sebar ada di benua-benua tertentu. Yaitu pertama Syekh Haji Abu Tolhah Timbau Tenggarong Kalimantan Timur. Kedua Syekh Haji Abu Hamid Ujung Pandaran Sampit Kalimantan Tengah. Kemudian Syekh Ahmad Balimau Kandangan Hulu Sungai Selatan. Yang keempat Syekh Muhammad Arsyad Lamak Pagatan Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Yang kelima Syekh Sa'duddin Datu Tanirat Kandangan. Itu sumbernya dari Syarifah. Syarifah ini anak Muhammad As'ad. Muhammad As'ad inilah yang menurunkan wali-wali besar kita deh. Walaupun dalam sana nang belimane ada, cuma nang belimane yang terkenal jadi wali-wali besar. Tuntung Datuk Kalampayan mengaji, sebujurnya Datuk Kalampayan ini hendak lagi mengaji ke Mesir. Tapi pas minta izin dengan salah satu perguruan Sidin Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, di situ Datuk Kalampayan kada diberi izin. Wuhan hikam dari Indonesia bulikan aja ke benua. Jadi nama mengaji lawan Sidin kita baik-baik disuruh bulikan ke benua, suruh bulikan. Allah Akbar. Yo menyerap. Lampu surutnya menyerap kayaknya. Pas disuruh bulikan. Datuk dari Pulau Kalimantan, Syekh Abdul Somad Palembang dari Pulau Sumatera, Palembang Darussalam. Palembang ini terkenal sebagai Hadramaut kedua. Hadramaut kedua. Tapi letaknya di Indonesia karena Palembang ini paling banyak memiliki habaib. Khususan Marga bin Syahab, Al-Kaf, Al-Habsyi ada di sana juga. Bahkan disebut ada salah satu maqam Al-Habsyi yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Wafatnya itu 1303 Hijriah. Disebutkan oleh para habaib kita, siapapun yang berdoa di situ, tuntung hanya berdoa, balik ke rumah doanya langsung diijabah oleh Allah.
Itu ada di Palembang, Darussalam. Dan ini dibuktikan oleh habaib di sana. Jadi ada yang berkisah ulun, salah seorang habib dari marga Al-Habsyi. Beliau berkisah, ana dulu Ustaz tidak punya rumah. Ketika ana selesai ngaji di di tempatnya Syekh Al-Habib Abdullah Baharun dari mana? Ahgab. Selesai anak kuliah di Al-Ahgab, anak pulang ke Palembang. Anak ini tidak punya rumah Ustaz. Pengen dakwah gimana, tidak punya apa-apa. Anak mengadu kepada Allah. Anak munajat di tempat itu kepada Allah. Satu permintaan anak yang paling pertama, anak minta rumah. Anak minta rumah Ustaz. Sudah anak munajat di hadapan makamnya Al-Qutub Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Anak munajat di situ, ya Rabb, berkat sahibul maqam, ulun minta rumah. Bulik anak ke rumah, pulang anak ke rumah, apa yang terjadi? Anak ditelepon oleh seseorang, kata dia. Bib, antum mau rumah enggak? Mau, kata beliau. Saya tidak punya rumah. Bulan kenapa orang dari rumah ya? Iya, saya perlu rumah ini. Nah ini Bib, ada rumah. Rumah ini langsung saya berikan kepada antum. Langsung bulik dari makom itu, sidin langsung diserahkan kunci rumah oleh orang tersebut. Mustajab, itu tempatnya ada di Palembang Darussalam. Jauh dari Banjarmasin, transit ke Jakarta dulu. Kalau pian dari Jakarta hanya ke Palembang. Kalau hendak singgah di Tembilahan jauh. Mulai Tembilahan ke Pekanbaru jalan darat 9 jam. Dari Pekanbaru ke Palembang jalan darat 9 jam lagi. Tembilahan ke Pekanbaru 7 atau 8 jam. Pekanbaru ke Palembang 9 jam. Bawa mobil, nyaman pesawat. Kita larang saya kira. Uyo, yang mulai Tembilahan toh. Dia mau ke Tembilahan toh. Mulai Banjarmasin ke Jakarta, transit dulu. Jalan mana pian hendak? Oh jalan Jambi, kawan. Jalan Jambi melewati Kuala Tunggal berarti. Nang Kampung Guru Bahrudin dah. Nah melewati pian. Bupatinya anak kemanakan Guru Bahir. Bupati Kuala Tunggal dah. Nah anak kemanakan Sidin. Kiai Anwar Sadat. Anak kemanakan Sidin. Tadinya nyambat Sidin, nyambat Guru Bahir paman. Jadi anak kemanakan dia jatuhnya sepupuan lah hitungannya tuh, cuman tingkatannya tuh tingkatan marina. Acil bisa nyambat di sana. Acil Bahir ya, nyambat gitu. Sidin nyambat Acil Bahir. Mulai Jambi sampai Kuala Tunggal mobil 2 jam mulai bandara. Mulai Kuala Tunggal ke Tembilahan berspeed dari jalan darat lagi buntu pian. Laut nanti lalui ke Kuala Tunggal itu buntu. Bila hendak ke Tembilahan berspeed 2 jam. Bayangkan pian, berspeed 2 jam. Kayak apa Syekh Abdul Rahman Siddiq Bahari, Datuk Sapat Tembilahan, anak cucunya Datuk Kalampayat, turunan dari Datuk Arsyad Lamak Pagetan Tanah Bumbu. Datuk Sapat Tembilahan itu abahnya Datuk Landang, Abah Sidin, Syekh Muhammad Hafif, Datuk Landang. Itu dari jalur abah. Dari jalur umat, mamanya Sidin anak dari Syekh Muhammad Arsyad Lamak nang di Pagetan Tanah Bumbu, buyut Datuk Kalampayat. Jadi Datuk Sapat itu cucu oleh Datuk Arsyad Lamak. Makanya kubah di Pagetan itu yang pertama kali mencari di mana Syekh Muhammad Arsyad Lamak itu Syekh Abdul Rahman Siddiq, Datuk Sapat Tembilahan. Lalu diresmikan gedungnya oleh Guru Sakumpul, ditandatangani oleh Guru. Kira dia ziarah ke Pagetan tuh, dia melihat aja tanda tangan Guru Sakumpul. Itu nang awal menemukan kubah Datuk Sapat. Nah awal-awalnya menemukan kubah itu, mencari di mana Syekh Muhammad Arsyad Lamak karena kain sipil. Ulun tuh ke sana membayangkan kayak apa Datuk di Bahari sampai ke sini. Mulai Kuala Tunggal aja ke Tembilahan pakai speed 2 jam. Bahari mana ada speed? Nyata berjubung dah. Bayangkan kan ngayo berjubung rumah 2 jam speed, jubung berapa jam berarti? Nah makanya orang Bahari itu wajar bila sekali itu waktu dasar barilaan bujur sekampungan. Kenapa? Perjalanan ini kira-kira macam buik lagi nih. Uyuh, anak sampai itu. Kalau
Kalau wayang ini pun imbah sampai kita di pelabuhan Tambilahan, kalau hendak ke makam Syekh Abdul Rahman Siddiq, respect lagi separapat jam lagi menyeberang. Itu pun belum sampai di pelabuhan, pian naik ke ojek lagi 2 kilo ke dalam. Hanya apa kamu ubahnya? Jauh dekatnya, ini pikir parah ya. Tapi bang jujur jauh bila haulan sidin, ya Allah, puluhan ribu manusia berhadir. Padahal aksesnya sulit. Berataan tamu-tamu itu pakai speed semuanya. Pakai speed, pakai pumpung, pakai kelotok. Yang orang sana nyampe nang ces halus tuh pumpung. Karena di sana banyak parit. Kalau sudah parit tuh speed kalau mau masuk lagi, pakai pumpung. Pumpung biar samitir paritnya. Gendalnya samitir pasang pumpung, speed kan bawa tangkap. Kalau masuk itu perjuangan orang kehadiran luar biasa aja ya. Nah ini di Palembang, Syekh Abdul Somad Palembang asal tapi meninggalnya di Thailand. Dia meninggalnya di Thailand. Nang kawan betul alam bayang dia meninggalnya kan di Sumatera tapi di negara Thailand. Bahkan di Thailand itu ada kawan datuk namanya Syekh Daud bin Abdullah Al-Patani. Orang Patani Thailand. Patani itu banyak ubah, banyak orang soleh, banyak orang alim. Patani. Tapi kalau kita singgah di Bangkok banyak lahong. Jejer, pinggir timbuk terus apa milih? Mana barangnya hendak biar nggak nangka ini, nggak nangka itu, macam-macam bentuk ada. Yang ada baju lagi, pembentang pejabat. Siapa pilih dong? Kan bila turun di Bangkok bunga biar. Bertahan. Makanya bila lalu di Bangkok menjadi ketutup matanya lagi. Yang bila mau dimudir, ada udah, ada siang, ada malam sama. Tuh di sana duitnya lagi. Alhamdulillah ini dalik lah. Cuman mentah ke sana pasti kira-kira transitnya di situ. Soalnya bandara internasionalnya di Bangkok. Pasti cuman mungkin apakah melewati lokasi itu apakah ada gitu kan. Pokoknya bila sampai ke sana Anda ziarah langsung dia cari jalur ke Patani selesai. Gitu. Jarang pak orang kita nih ziarah ke situ. Jarang, cuma ada kawan ulun pernah ke situ atau ulun melihat banyak itu jalur ubah di Patani ini sekalinya. Banyak orang-orang solehnya tuh. Amunnya orang Banjar ini paling banyak ke Singapura orang Banjar nih. Ke makam siapa? Habib Noh Al-Habsyi. Karena ujar penuturan almarhum Guru Bawai Marabahan nih, almarhum terkait Bawai ujar Habib Noh itu termasuk Menteri Keuangan, termasuk kan Syekh Maulid Habib Ali ini termasuk Sidin Menteri Keuangan. Nah salah satu pemegang kunci rajaginya Habib Noh di Singapura, dan ini pernah dibuktikan oleh orang kita. Makanya bila haul Habib Noh itu orang banyak hadir orang Banjar paling tahu rahasianya. Pernah terjadi orang Banjar datang ke Singapura lewat Batam. Ya kalau lewat Batam mulai Tambilahan itu ke Batam berapa jam ya? 3 atau 4 jam mungkin ke speed. Anggap 3 jam lebih lah. Ke speed sampai ke Batam ke Singapura kan jauh lagi. 2 jam kalau nggak salah. Jalan laut. Sekalinya Sidin ini bayar sampai ke Singapura kan pemeriksaan paspor, diperiksa macam-macam. Sidin bawa rokok mungkin ada 3 biji, 5 biji. Cuma rokok dibuka kayak itu nah, kada bungkres. Buka. Rencana Sidin bisa di sana kena Faisal. Itu dikira bukan polisi, Sidin dia macam menjual. Pas dan daunnya. Duitnya per hari 3 juta. Didenda 3 juta di Indonesia. Apa aja Sidin, aku hanya datang ke Singapura. Udah. Ya Sidin sampai ke Kubah Ibnoh. Bahasa istilah tuh model kayak mari ribet tentang Habib. Kayak apa ini kisahnya lah. Ulun ni hanya datang ke sini. Ulun datang ke sini atas anjuran Tuan Guru. Bila hendak dapat kenyamanan dunia kesan beribadah niatnya datangi ke makam dia. Ulun ini datang kan ada ndala sudah. Kumamai dia dapat makam.
Pokoknya ulun bipena besarah aja lagi wan pian minta gantiakan jutaan kali lipat. Karena ketawasul itu di makam. Pokoknya ulun minta jutaan kali lipat bipena. Subhanallah, bulik dari Singapura, apa yang terjadi? Pintu rezeki Allah bukakan sampai beliau kawan nukar mobil 10 buah. Nukar mobil 10 buah, kemudian kawan maulah rumah 7 buah. Ya Allah, sugih pengajar sampai wah ini sugih ya. Sampai wah ini sugih. Nah, tahunnya jasa. Sampai wah ini sugih ya. Ya Allah, luar biasa. Kabuka berkat Habib Noh Al-Habsyi. Maka bila haul Habib Noh itu orang Banjar satu yok nah hadir. Orang sana mana? Tetapi ada Singapura situ banyak menghubungkan entuai. Banyak hadir buat kita Banjar karena orang Banjar tahu isinya Habib Noh itu apa. Ternyata si Dindi memegang mobil itu salah satu pintu rajaki. Jadi makom-makom itu ternyata Allah Ta'ala jadikan sebagai ada tempat tertentu lah kayak itu lah. Kayak Habib Noh spesial urusan rajaki, kayak Sultan Suryan Shah spesial urusan pangkat sih gitu tuh hanya calon begal anak mana lagi Sultan Suryan Shah. Nah sini raja namanya patut kita sulit. Sini raja. Oke ada esok lah. Baik ayam besok lagi jir. Ambet guru di zaman lagi, kayaknya calon bupati kayak ada diirin ke makam Sultan Suryan Shah itu. Amunnya orang berdarah Kaltim, berdiam di Banjar misalnya. Nah dua deh lagi raja-raja Kutai di ziarahe, nah itu hanya raja-raja Banjar. Itu tawasulnya kuat di situ, sinyalnya kuat. Jadi urusan pangkat tuh situ sinyalnya kuat. Nah kayak itu. Bila urusan wakas hendak berdapat Nabi sekumpul kuncinya. Sekumpul tuh memang kunci segala-galanya, cuma yang paling dominan, paling mendominasi sekumpul itu kunci hendak berdapat Rasulullah. Lakas biar berdapat Nabi. Karena berguru itu lakas benar. Kalampayan kunci semuanya. Besirih termasuk kunci semuanya. Lengkap kayak itu nah. Tuhan maulah akan nih pasak-pasak yang aja. Banyak benar. Mikirkan namanya anak di tawasuli nahiyanya benar ciri khas sidin kan ada yang terutama ciri khas sidin tuh Abah Sidin ini mastur kata Bahari mastur bujur mastur tapi alimnya luar biasa. Guru Bakri Bahari nancap bilang Abah guru kenal Guru Bakri Bahari almarhum pokoknya bila ada masalah tetap Abah Sidin. Abah Sidin dikenal orang lah. Orang ada tapi mengenal, tapi Guru Bakri bang dikenal di mana-mana. Dikenal di mana-mana, tapi bersin dapat masalah. Abah Sidin curhatnya. Betapun bibi pengen malah kan dapat ulang lah. Kenapa ini pemecahannya? Ambil akan Abah Sidin kitabnya Bakri ya. Kitabnya ini. Langsung ada Abah Sidin. Mastur dia orangnya tapi alimnya luar biasa. Dan Abah Sidin nih, Salikin dalam kais ya ala-ala. Bulan apa aja bepol. Jumadil Rabiul Akhir. Oh iya, tapi biasa diundur ke Jumadil Awal. Biasanya kalau sini diundur ke Jumadil Awal gitu. Banyak Banjar orang-orang mastur tapi alim gitu. Top. Banyak mastur kada betimbul. Itu luar biasa alimnya. Sampai begini di Banjar tuh. Bahkan ada salah satu murid Guru Bagil yang sampai hari ini menutup diri. Tapi alimnya luar biasa. Kan betapa apa aja jawab sedikit harus. Dan jawabannya kadang berdasarkan ujar kada. Sedikit jawab pakai kitab. Itu sih. Kalau sedikit mengajar tafsir lengkap penjelasannya. Nahwanya gini, soroknya gini, qiraatnya gini. Sedikit mengajar tafsir jelek. Mengajar baju biasa, tetapi kadang baju kaos, mengajar kopiah biasa, kadang kopiah tahalang kemujur, ngomorok. Dan sama menutup diri. Karena sini berusaha siang, berusaha tuh orang tahu lagi dari Tuhan Guru. Sampai begini menutup diri. Tapi bila orang-orang
besar melihat Sidin pasti mencium tangan Sidin. Orang mana aja mastur di kalangan orang-orang umum, mastur indal awam, tapi Sidin masyhur indal kibar, masyhur di sisi orang-orang besar, terkenal Sidin, tapi di sisi orang awam mastur. Sidin kan dikenal. Ya tahu di bagian mana dan tahu ya. Tahu lah Sidin siapa nolun maksud. Harapan tahu. Kenapa namanya guru itu supaya badahkan? Apa badahkan? Karena ini masih rahasia perusahaan. Bujuran, namun ulun membuka berarti Sidin masyhur. Sidin kan mau. Pokoknya dia Sidin aku tetap tertutup. Tunggalakan bukan yang lainnya ketimbul Sidin tertutup. Nah sampai almarhum guru Sudi itu ucap waktu Sidin hidup, guru gini nih pangulun melayani umat. Jawaban Sidin, tunggalakan ikam guru Sudi itu di belakang aja ya. Sekelas guru Sudi meminta ditolak beliau, aku tetap bertutup. Kan hebatlah orang-orang mastur tuh biasa. Laulan mastur lahilatan masyhur. Jikalau kadada nang mastur, banyak nama masyhur ini sudah hancur. Hancur nang terkenal, hancur. Yang kada doanya si mastur nih. Nama mastur ini buat menyandang dia. Ini masih banyak kan kita mastur tuh. Banyak pada kita mastur. Apalagi tuan-tuan guru mulai di bahari banyak nama mastur. Jujur banyak nama mastur yang dikenalkan Allah tuh 1, 2, 3 aja. Tapi yang mastur betuyuk. Dan nama mastur ini makomnya tinggi-tinggi di hadapan Allah. Itu luar biasa benar. Dan dia meneliti tapi teliti seorang yang namanya ulun. Mana ulun kena ulun enggak tulahan. Berarti ulun mau mungkar Sidin lah. Anu salah jalan ulun dengarannya. Sedangkan Sidin menutupi keadaannya, ulun tak mau bongkar lah, bisa ketahuan. Nah, jadi ditarik lah, ulun ngesahkan aja gambarannya. Masalah buat biar penasaran atau kayak apa tuh urusan biar dari ladang. Dan jelas pahamannya apa? Masih banyak nang mastur tapi alim luar biasa. Bahkan nang masyhur ini masuk umum. Nang dikenalkan Allah ke khalayak ramai, umur nang mastur jauh lebih alim. Bahkan bisa disebut kalau Sidin tuh nang kayak itulah mufassir lah sudah ibaratnya tuh. Sebuju-buju tafsir, mengajarnya tuh detail menjelaskan. Oh, itu Sidin lah luar biasa benar. Ada dai Sidin ada terkenal tuh ada dai. Itu tuh sesuai dengan gamblengan pengguruan Sidin. Pengguruan Sidin tahari menggambleng ya Pak. Guru Bangil tuh orangnya K7 tutup. Ya Kiai Hamid kada membuka seumuran orang ada tahu. Coba Kiai Hamid membuka memang permata tetap aja dipuncirin tetap larang harganya. Menyamar gaya apapun suatu saat harus diperkenalkan. Bahkan Kiai Hamid itu banyak membuka kewalian orang yang dulu dianggap orang gila. Orang itu terkenal gila di pasar. Oleh Kiai Hamid dipadahkan wali. Imbah disampaikan orang Kiai Hamid nitip salam luar biar jat Kiai Hamid biar wali. Apa ada bamuk yang gila dari tengah pasar. Kiai Hamid, berapa tahun saya menutupi kewalian saya, tapi kamu telah membukanya hari ini. Allah. Saking kadang-kadangnya kewaliannya itu diketahui orang. Nyamar jadi orang gila. Pas dibuka Kiai Hamid betul sih. Apa hikmahnya ya Kiai Hamid membuka? Berkat dibuka Kiai Hamid, orang tahu bahwa Sidin bukan orang gila, tapi Sidin wala al-rabi, orang hilang punya. Jakanya Sidin belum mati, tapi sembunyikan kawaliannya orang mana? Orang tahunya orang gila, gitu. Umulan bilang menghilang orang gila, pasti gitu. Tapi karena dibuka oleh Kiai Hamid, akhirnya rabi orang berjira. Nah itu biar orang hari itu K7 menutupi kawalian. Ada wahid ini bapak raga jadi wale. Kamu ada tahu di wale? Ya, nggak ada apa.
wali macam-macam gelarnya. Oh, wali ano gelarnya. Padahal sembahyangnya ada. Kami di gereja kada sembahyang, dasar kada merasa lagi, Bang. Oh, iya. Tapi bila ginian bungas kesalaman, asa benar. Itu ngarannya jazab ulahan. Jangan kayak itulah, jangan. Dah, kembalikan sedikit lagi lah. Tadi 2 jam tadi deh. Hanya setengah jam. Tadi ulang ceramah jam 10. Jam 10.00. Jam 10 lewat 1 di HP Habib tadi. Jadi ini tang 11 wita. Bukan waktunya jam 10-an. Ya setengah jam belum ceramah. Tadi kan 2 jam. Jadi tambah 2 jam lagi. Sabar ulah. Sabar biar. Pokoknya sabar tuh Pak. Yang mulai parah jauh. Maka mulai belajar latihan. Jauh benar. Udah mulai keluar ya. Kawan Sidin dari Sumatera, dari Sulawesi, Syekh Bugis dari Jawa, dari Betawi, Syekh Abdurrahman Misri Al-Betawi. Ini kawan-kawan Sidin. Pulihkan ke Indonesia. Mengajarlah datu di Banua. Memang sebelum pulih ke Banua itu singgah dulu di Jakarta. Mau lu saya ngisahkan di situ. Langsung ngisahkan ke Banua aja. Sidin pulih ke Banua. Sidin ini orang yang sangat memikirkan umat, baik akhiratnya maupun dunianya. Di sifat Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan ini tipe ulama, tipe tuan guru yang kada hanya memikirkan kebahagiaan umat di akhirat, tapi Sidin pun memikirkan kayak apa umat supaya dunianya nyaman. Karena urusan dunia nih dia, mau inya ngalih duitnya nambah ngalih ibadat. Yaudah, makanya Nabi itu jauh-jauh hari sudah memberikan gambaran kadal fakru ayyakuna kufran, kata Nabi. Hampir-hampir kepakiran membawa kepada kekafiran. Gara-gara terlalu miskin, duit kada ada terus, akhirnya bisa menghalalkan segala macam cara. Makanya harus hidup ini harus berduit. Jangan berduit. Laulan fulus, lahalakan nufus. Jika kau kada ada duit, celaka ini diri. Mobil fulus, kullu syai'in tambus. Dengan fulus, tiap-tiap sesuatu bisa ditembus. Kau hendak apa aja pakai duit. Ayo. Anak awak ada duit ya. Kawan awak ini kawin pakai salawat. Orangnya nakon adalah kira-kira upinang kau dengan salawat. Jujurannya Qasidahnya Imam Ar-Rusliyah Sanadi. Itu lagi kalau pasti pakai duit dah. Pasti pakai duit kayak apa nukar kalambu, nukar tilam. Maka wah ini dengan murahnya tilam. Juga hari kapok, murah kapok. Wah ini betul spring beat. Ada kau ada spring beat, nang sekali berhantam 5 kali anyatannya. Jadi bila mantap tuh beberapa puluh kali anyatan kayak itu kan, monyot kayak itu. Bahaya Pak, kita awak ada, awak tohok mah ingo barang nih kan, dikawini di pintu aja kan, anunya fasilitasnya asa ada berpala, jadi manukarnya nata larangan supaya menikmati bujur kayak itu nah ke surga dunia nih, kan kayak itu. Bujur ya tohok. Was-was, kalaupun masih ada budak dan macam-macam, sudah kali kita, apalagi kada betali. Menang berbeda nang kisah pepacaran ya. Pepacaran itu ada banglah dalam Islam ada itu ulahan orang kafir enggak. Cuma lumrah dan kadang-kadangnya bahasa wadah kita nih. Orang bahari juga bergandap. Pepacaran tuh untung-untungan. Sifat ada bulu nikong, siapa ada bulu debat, itu. Jangan dipedahkan panjakawan pagar makan tanaman. Siapa gak lambat nyuruh berdendam. Siapa yang mendahulu itu nama-nama itu orang. Ada kegembangan tuh mah ingo ya. Sampai nang sambil malam ada nang si dia nih bang deh. Kita hanya dia.
di antara jantung hati. Iya, kami lagunya Wahid Nurah. Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000. Siapa penyanyi gitu lah? Pokoknya ramai lagunya gitu. Hanya dia terus disebutnya. Jangan bilang ujungnya lah yang akan bukan itu selebeo. Apa bapak kalau yang tak selebeo? Nano ini taruh di selebeo. Nano ada taruh di selebeo. Karena kan di TikTok selebeo. Sampai ulun ada tetamu mobil truk, motor truk, mangkot apakah sengaja genal tulisannya di belakang selebeo. Allah kirim jenuh. Apa selebeo artinya? Tahu juga ya. Harap mengatakannya tuh. Selebeo. Pala ya dunia Tuhan kepada kiamat macam-macam kemunculan. Allah melaknat seorang laki-laki menyerupai bini-bini. Allah pun melaknat bini-bini yang menyerupai laki-laki. Tapi wah ini kemunculan. Munculan tak kayak itu tuh ya Allah, bahkan bebas benar. Tahun 2013 kalau ada khilaf, komunitas mereka itu anggotanya sudah 5.000. 2013. Ini 2022. 9 tahun yang lalu sudah. Berapa manusianya? Ya memang tobat sapale ada. Cuma nang kada tobat masih banyak. Bukan itu tadi. Bukan selebeo. Masih banyak. Allah jadi jangan dikawanakanlah anak lawan anak kayak itu tuh. Yang dikawan itu iya biar anak tak kawan anak kayak itu mau milih dari ibu beli ke rumah kita kayak itu dua kelakuan. Ada lagi nang assalamualaikum, ada lagi assalamualaikum. Jadi kita ngalihnya deh. Kalau ubah siang kawai di palang naik minor malam dah lagi. Malam ini bendok. Ya, bukan selebeo. Mana kisahnya tadi yang tanya orang? Justru ini, jadi benar deh. Nah, Datuk Kalampayan tadi memikirkan kada hanya akhiratnya umat supaya bahagia, tapi dunia pun dipikirkan. Kayak apa Datuk Kalampayan memfasilitasi umat zaman itu supaya dunianya bahagia? Datuk membikinkan irigasi. Irigasi itu wadah banyu, biasanya disalurkan ke pahumaan, ke kabun. Irigasi itu yang disebut dengan nama Sungai Tuan. Sungai Tuan ini sumber banyu nang kawa jadi penyebab masyarakat bahasil bahuma, bahasil bakabun. Ini pikiran Datuk kayak itu. Bahkan Karomat Datuk karena Sidin maulah sungai itu dibayar tongkat dari hulu ke hilir, bekas gorisan tongkat kemudian berubah jadi anak sungai. Nah ini menjadi irigasi bisa digunakan gasan membantu masyarakat berumat. Ini katanya Datuk memikirkan kebahagiaan dunianya umat. Kayak itu kita jadi tuan guru juga. Jangan hanya jadi tuan guru, kita hanya mengajarkan ilmu akhirat, tapi kita ajarkan juga supaya umat nyaman mencari dunia. Makanya Habib Sa'ad Al-Idrus, nama Sa'ad itu adalah ngaran Sidin Muhammad bin Abdullah bin Umar Al-Idrus. Habib Sa'ad Al-Idrus di Kota Terim ada membuat satu kitab yang berjudul Kaifa Takunu Ghaniyan. Bagaimana caranya engkau bisa jadi orang kaya supaya sugih. Ulun baca kitab itu di majelis di Anjir,
Malam 18 setengah bulan sekali tiap malam Selasa. Malam Selasa tadi sudah pengajian, malam Selasa ini ada malam Selasa Budi. Dia bisa buka live streamingnya MAS streaming atau buka MT Sabilul Anwar. Kalau streamingnya biasanya MAS streaming itu